para habaib yang saya cintai, khususnya ayah kita Habibana Nabil bin Fuad Al-Musawa hafizahullah wa ra'ah, yang mengemban tanggung jawab besar menjadi ayah dari jutaan pecinta Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memudahkan segala hajat beliau duniawiyan wa ukhrawiyan, amin ya rabbal alamin. Akhina, saudara kami, kakak kami Al-Habib Aidrus bin Muhammad Al-Aidrus hafizahullah wa ra'ah, kakak kelas saya di Darut Tauhid Malang, kakak kelas saya di Darul Mustafa Tarim, dan juga kakaknya MR Malang, yaitu sebagai pimpinan majelis Rasulullah Jawa Timur. Semoga Allah memudahkan hajat beliau hafizahullah wa ra'ah. Akhina Al-Habib Abdurrahman Al-Attos, bismillah, wa Al-Habib Umar Al-Aidarus, serta segenap habaib, hadirin para asatid, khususnya antum calon jamaah haji yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini saya sangat bersyukur berada di Surabaya di Masjid Al-Hidayah bersama Majelis Rasulullah Jawa Timur. Satu kenikmatan bisa hadir bersama antum. Semoga tidak hanya di sini saja kita kumpul, insya Allah sampai di surga Firdaus bersama Nabi Muhammad, masuknya tanpa hisab, amin ya rabbal. Karena kita ini bisa hanya meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita membawa amal, pasti tidak ada amal yang pantas untuk kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada amal yang membuat kita pantas untuk bisa masuk surga dengan amal tersebut. Dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW itu adalah sesuatu yang diberikan oleh beliau kepada hamba-hambanya yang bejat. Saya di Malang ada pondok, santrinya alhamdulillah baru tahun keempat ini berjalan. Kalau ada yang pinter, apalani kuat, anaknya nurut, itu saya apal arek-arek. Tapi kalau sudah ada pinter gak sepiro, ganteng juga enggak, SPP ini telat terus, itu saya lupa terus namanya. Dan setiap ingat dia, darah saya itu naik. Jadi saya ini karena sakit darah rendah, kalau mau normal itu ke pondok langsung normal. Yo ndelok arek-arek sing mokong-mokong iki mang. Kita melihat anak santri yang tidak nurut itu gregetan, Pak. Dan normalnya begitu, di sekolah pun begitu. Kalau ada santri yang cerdas, pinter, SPP-nya lancar, semuanya lancar, gurunya itu kalau ada kesalahan ditutupi oleh gurunya, gak apa-apa wis, kon tak atur ya. Itu gurunya begitu. Tapi kalau ada yang nakal, lain ceritanya. Kadang-kadang ditulis kamu sebetulnya itu tidak naik, cuman kamu naik asal kamu pindah sekolah. Itu kan berarti diusir. Mungkin membuatan. Nah, kalau Nabi Muhammad tidak seperti itu. Yang dicari itu yang bejat-bejat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan berarti ayo bejat. Rasul bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaat saya bagi orang-orang yang bejat-bejat, mereka itu yang berhak mendapatkan syafaat saya, kata Rasul. Dan kita ini adalah hamba yang bejat. However, bagaimanapun kita ini harus tetap menganggap bahwa diri kita ini bejat. Orang yang beribadah istiqomah dan merasa dirinya bejat, maka dia berhak mendapatkan syafaat. Kalau orang ibadahnya gak sepiro, terus merasa dirinya baik, ya berarti dia tidak butuh kepada syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita hanya bisa minta Allah sebagaimana yang diqosidahkan oleh akhina S2. Ini antum S2 ya? S1 teknik suara, bukan? Di ITS kan? Iya, ITS, Institut Teknik Suara, betul. Karena qosidahnya enak, Pak. Tadi antum mengatakan fajazakallahu khairal jazaa ya muniral kaun
nabil balaji. Aku ya iso nek qasidah. Fajazakallah, maka terima kasih engkau yang dibalas oleh Allah. Khaira jaza, sebaik-baik pembalasan. Didoakan Nabi Muhammad itu. Kalau yang Rasulullah beri syafaat itu Maulana Sunan Ampel, pantas, itu baik. Jelas sudah. Kalau yang mendapatkan syafaat itu Maulana Sunan Bonang, pantas. Manusia pilihan Allah. Kalau yang mendapatkan syafaat itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pantas. Karena beliau orang istimewa. Lah kalau yang seperti potongan jahitannya saya sama jenengan ini, surga nunut neraka gak katut. Kita hanya bisa mengatakan ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzanbil azimi. Ya Allah, saya ini kalau ke surga firdaus itu gak pantas, tapi kalau ke neraka jahim saya tidak kuat. Itu cara alus jaluk nang Gusti Allah. Seseorang datang ke rumah jenengan, Mas, saya ini kesini sebetulnya mau minjem sepeda. Cuma kalau jenengan pakai ya wis gak wis, itu berarti mau pinjem. Understand? Saya kesini nih Pak mau melamar putri jenengan kalau belum ada yang meminang. Kalau sudah ya saya pulang pelan-pelan. Itu artinya apa? Ngelamar. Ya Allah, saya ke firdausmu tidak bisa, tapi kalau ke neraka saya tidak kuat. Artinya minta firdaus, yang disebut bukan ilahi lil adn atau ilahi lil ma'wa, tapi dia mengatakan ilahi lastu lil firdaus. Ya Allah, ke firdaus itu saya tidak mampu. Surga yang paling tinggi saya tidak mampu. Bukan potongan nih. Tapi kalau ke jahim saya tidak kuat. Jadi dia minta firdaus, itu intinya. Siapa yang bisa membawa kita ke surga firdaus? Hanya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itu sayang ke kita luar biasa. Saya rasa antum orang-orang majelis Rasulullah ini ada dzauq, ada rasa betapa cintanya Rasul kepada kita. Nah, tidak bisa balas ke Nabi Muhammad itu, tidak bisa. Antum apapun yang antum lakukan untuk Rasul tidak membalas seujung kuku kepada jasanya Nabi Muhammad. Di dunia kita hutang, di akhirat lebih hutang lagi. Jadi yang bisa kita lakukan hanya membahagiakan beliau. Bisa itu saja. Balas Rasul impossible. Ya, tidak mungkin terjadi. Membahagiakan saja. Lah ini antum ini sedang diajak Habib Idrus untuk membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa kita balas Rasul, mimpi itu. Ya, mukjizatnya luar biasa. Kalau Naruto itu film kartun yang belah bulan. Ada kan? Sasuke atau Naruto yang belah bulan? Narutonya belah bulan. Tapi film Nabi Muhammad SAW malam 15 Sya'ban belah bulan jadi dua. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah berfirman, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Kiamat sudah dekat, bulan pecah jadi dua. Yang satu tetap di atas, yang satu ditaruh di atas gunung Jabal Abi Gubais. Dipotong oleh Rasul, taruh luar. Kalau kita isone motong terang bulan, Pak. Rasul itu bulan dipotong. Allahumma sholli ala Muhammad. Perang Badar ini lagi berkecamuk, perang luar biasa. Ada sahabat pedangnya patah. Sahabat itu apa-apapun disampaikan ke Nabi. Oh, pedangku pedot. Bagaimana? Balik ke Rasul. Rasul lapor. Kenapa? Pedang saya putus ya Rasul. Oh, coba cari kayu. Cari kayu. Tidak. Golok kayu. Begitu dapat kayu, sini kata Rasul, dibesut, tadi pedang. Wis monggo, samblek lagi sudah. Itu Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga kita ini perlu bahagiakan beliau, balas gak iso, ya enggak bisa. Dan beliau tahu nama antum malam ini, tahu satu persatu itu tahu. Yang laki, yang perempuan, yang bermasalah, yang di PHK, yang ngelamar ditolak untuk kesekian kalinya, tetap Rasul tahu antum semua. Maka ayo kita membahagiakan Nabi. Di antara membahagiakan Nabi adalah membaca satu doa yang simpel setelah sholat, di mana di dalam riwayat Abu Dawud Rasulullah SAW disampaikan, beliau mengatakan kepada sahabat Sa'ad bin Mu'adz, ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuka. Semoga kita ini dapat kata-kata seperti itu sama Rasul.
Kita berharap semoga Rasul itu mengatakan, ya Muhammad bin Anis, inni uhibbuka, saya ingin dapat itu sama dari Rasul. Semoga antum yang mungkin namanya Tarmuji di sini, ya Tarmuji wallahi inni la uhibbuka. Ya Syu'aib, ya wallahi inni la uhibbuka. Semoga Rasul mengatakan begitu kepada kita. Kalau kita cinta ke Rasul, waktu itu stone itu cinta ke Nabi Muhammad. Rasulullah mengatakan, saya tahu ada beberapa batu yang kirim salam ke saya waktu saya di Mekah dulu, dan sampai sekarang saya masih ingat. Ke batu Rasulullah tidak lupa, apalagi ke antum. Allahumma shalli ala Muhammad. Dikatakan kepada sahabat Mu'ad, ya Mu'ad wallahi, sumpah dulu, inilah uhibbuka, saya cinta padamu. Usika ya Mu'ad, saya beri wasiat kamu, la tada'anna, jangan sekali-kali kamu tinggal fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, rawahu Abu Dawud. Rasulullah bersabda kepada sahabat Mu'ad, wahai Mu'ad, demi Allah saya cinta kepadamu. Dan di akhir, di riwayat yang lain sahabat Mu'ad mengatakan, wa ana ya Rasulullah wallahi inni uhibbuka, dan saya ya Rasulullah demi Allah saya cinta kepadamu. Rasul ketika mau memberi wasiat itu bilang dulu, saya cinta sama kamu. Wahai sahabat Mu'ad, tak kayak wasiat yo, ojo ditinggal sekalipun untuk membaca setelah sholat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau orang tua kita mengatakan pada kita, le, aku ki seneng cinta nang awakmu le, ojo berangkat dhisik, iki sik udan. Ojo berangkat dhisik, aku ki cinta sama kamu nak, saya ini cinta sama kamu nak, jangan berangkat dulu, tunggu hujannya. Itu kata-kata yang diawali dengan kata-kata cinta dulu, saya cinta kepadamu. Setelah itu kata-kata bentuk rasa sayang yang mencintai kepada yang dicintai. Understand? Maka Rasulullah mengatakan, jangan pernah sekalipun kamu tinggal setelah sholat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Jadi kalau antum istiqomah baca itu setiap selesai sholat, insya Allah antum akan dicintai juga oleh Nabi Muhammad SAW. Understand? Bisa istiqomah sehari 5 kali insya Allah. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya. Untuk saya pribadi, dan ini oleh-oleh untuk pulang ke rumah mulai besok subuh insya Allah, atau nanti kalau belum sholat isya, saya mau istiqomah membaca Allahumma a'inni, bantulah saya ala dzikrika, ingat kepadamu, wa syukrika, syukur padamu, dan ibadah yang baik. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kepada Habib Nabil yang luar biasa. Anak saya kemarin yang perempuan bilang, Beb, Habib Nabil itu Habib yang pertama lah. Maksudnya di dunia itu nomor 1 itu Habib Nabil lah. Ya husnudzonnya dia lihat Habib Nabil. Anak saya yang laki salaman, datang lagi, kok niki salaman kok kon gawe lomba niki apa sih? Mumpung ketemu bi jarene. Sampai anak kecil pun mencintai pada beliau. Ya semoga Allah memberi kekuatan kepada beliau dan Habib Idrus juga, dan semua yang ada keluarga besar Jawa Timur. Barakallahu fikum. Ngapunten ingkang kathah, jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.